Di tengah padatnya kota Jakarta, hamparan lahan hijau menjadi pemandangan yang cukup langka. Namun jika Anda bergerak menuju ke utara Jakarta, Anda akan menemukan sejumlah lahan tidur atau lahan kosong yang disulap oleh kelompok tani menjadi lahan produktif. Berdampingan langsung dengan Jakarta International Stadium JIS yang sudah diresmikan sejak 2022 lalu, siapa sangka di balik kemegahannya terselip kisah para petani yang berlokasi persis di samping JIS. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, bukan untuk mau nonton bola, tapi mau bertani. Ternyata di Jakarta masih ada loh lahan pertanian yang seluas dan sehijau ini. Penasaran bagaimana suka duka para petani di ibu kota? Mari ikuti saya. Para petani di sini menggarap tanah seluas 3 hektar yang posisinya sangat dekat dengan stadion. Lihat aja nih, beneran seolah dempetan ya. Hamparan lahan yang ditanami sayuran yang hijau seolah menjadi penyejuk di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Ada sekitar 16 petani yang menggantungkan hidupnya dari lahan yang berlokasi di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini. Para petani di sini menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung, bayam, hingga kemangi. Salah satu petani yang memanfaatkan lahan kosong ini ialah Pak Taram. Meski bukan warga asli Tanjung Priuk, Pak Taram sudah bertani jauh sebelum JIS dibangun, tepatnya sejak tahun 2013 silam. Ketika itu, lahan yang menjadi lokasi pembangunan JIS hanya sebuah tempat pembuangan sampah. Waktu saya baru kesini ya, pantau saya sih ya ini masih banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon api-api, masih bala lah, masih itu bala banget. Terus kan ada petani-petani mau garap tanah ini buat ngebun-ngebun bayam, baru ini dibabatin sampai padan, sampai ini terang kan ya. Terus waktu itu belum ada nggak ada masuk listrik kan ya, pakai lampu patromak kan ya, pakai lampu becak gitu. Waktu tahun 2013 itu kan baru kesini. JIS masih itu tempat sampah itu JIS stadion. Saya berkesempatan untuk ikut mencoba bertani bersama Pak Taram. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah meratakan tanah agar proses penanaman benih dapat berjalan mudah dan lancar. Karena tanah di lahan ini cukup keras sehingga perlu diolah terlebih dulu. Ternyata kegiatan ini tidak semudah yang saya bayangkan ya pemirsa. Baru bergerak beberapa meter saja, saya sudah cukup kewalahan. Pak Tara menjelaskan bahwa meratakan tanah adalah salah satu kegiatan yang paling penting dalam bertani. Setelah tanah diratakan, kami pun mulai menebar benih kangkung lokal yang memiliki daya tahan tinggi dan cocok untuk lahan yang berada di dekat pesisir. Kami mulai menaburkan benih hanya dengan menggunakan tangan. Pak Tara menjelaskan bahwa cara ini cukup efektif untuk menyebarkan benih secara merata. Lahan pertanian di sini cukup subur, bahkan bayam dan kangkung bisa dipanen setelah 25 hari masa tanam. Nantinya hasil panen akan dijual ke pengepul dan disalurkan ke pasar-pasar sekitar Jakarta. Pak Tara mengungkapkan, bertani di JIS lebih menguntungkan dibanding di kampung. Dalam sebulan, penghasilan Pak Taram bisa mencapai 6 juta rupiah. Soalnya pemutarannya kan lebih cepat dari itu kan. Jadi nggak butuhin waktu sebulan 2 bulan, ya 2 bulan kan ya, cuma sebulan kan kita bisa panen. Kalau di kampung kan paling lambat kan ya paling cepat 2 bulan di kampung tanaman. Harganya sih ya kadang nggak laku juga mau kayak gitu, iya. Kadang ya karena jauh dari pasar induknya kan ya, jauh juga. Meski demikian, Pak Tara mengungkapkan bertani di lahan sekitar JIS juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangannya adalah musim kemarau.
Saat kemarau, kadar asam tanah naik dipengaruhi lokasi yang tidak terlalu jauh dari daerah pesisir utara Jakarta sehingga menyebabkan kualitas tanaman menurun. Yang kesulitan kalau lagi musim-musim kemarau kan ya. Kalau musim kemarau kan kadang ininya kan kurang bagus. Jadi karena dekat laut kemungkinan kan ya, kata orang-orang sih kayak gitu, jadi asinnya naik gitu kan ya. Jadi kalau musim kemarau, tapi itu juga kalau kemaraunya panjang paling 2 bulan lah kita nanam ya kurang bagus. Jadi ada yang nggak numbu satu ini, sedikit sih paling 1 garit, berapa garit gitu kan ya. Yang lain numbu, cuma pas itu nggak numbu. Jadi gejat asamnya itu naik kata tanahnya. Saat ini, Pak Taram dan petani lainnya masih terus berusaha untuk meningkatkan hasil panen dan mengatasi tantangan yang ada. Mereka berharap lahan pertanian ini bisa terus berkembang dan menjadi sumber mata pencaharian yang menjanjikan. Nah, pemirsa, ternyata tidak gampang ya jadi petani di ibu kota ini. Pemanfaatan lahan kosong di sekitar JIS ini bukan hanya sekedar mengisi ruang, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat. Dari Jakarta, Arif Prada, Muhammad Haryanto, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pak, lanjut lagi Pak. Aduh, lumayan capek juga ini.